Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama melakukan ibadah. Biar di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini kita percaya bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan pasti memberikan pemeliharaannya, memberikan penyertaannya bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sebentar kita akan belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan itu menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita, Roh itu akan memberikan pengajarannya, akan memberikan pengertiannya, pencerahannya, sehingga kita boleh mengerti apa yang kita pelajari atau apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan karena kami percaya bahwa selama ini Tuhan yang telah menyertai kami, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Roh Kudus, kami persilakan Engkau berbicara, kami persilakan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu sebentar ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mengerti akan firman Tuhan oleh penyertaan dan bimbingan daripada Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pada 2 minggu yang lalu. Mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bukan sekedar kita menerima mujizat kebangkitan saja, bukan. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu tentang Yesus Kristus yang turun dalam dunia ini. Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu mujizat yang terbesar yang kita alami atau kita terima. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahwa Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia ini, dia tidak langsung seperti sulapan itu ya, dan dia tidak langsung keluar dari batu. Enggak Bapak Ibu, tetapi mengenai kelahirannya itu sudah diucapkan, sudah disampaikan oleh para nabi-nabi, termasuk Nabi Abraham yang dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat yang terbesar dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita boleh mengerti bahwa kelahirannya dan kematiannya serta kebangkitannya dan kenaikannya, itu yang perlu kita bisa ketahui. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar tahu saja, bukan sekedar mengerti saja, tetapi benar-benar kita paham sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Sekarang kita akan belajar mengenai kelahirannya itu. Dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pada waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan ketika Maria itu, pada waktu itu Maria belum menikah. Dia sekedar bertunangan. Namun pada waktu malam hari datanglah malaikat kepada Maria. Dan malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jelas Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai
Dia Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, biar kita belajar bahwa apa yang diucapkan oleh malaikat itu diucapkannya bukan sekedar keluar dari mulut malaikat saja, tetapi dia menerima perintah dari Allah Bapa untuk memberitakan kepada manusia, terutama kepada Maria. Siapakah Maria? Maria adalah tunangan daripada Yusuf, tetapi belum menikah pada waktu itu. Justru inilah keunikan bahwa mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang bukan dengan sendirinya, tapi dia datang oleh karena perintah daripada Allah Bapa itu sendiri. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Maria, engkau akan mengandung. Mana mungkin, kata Maria, aku ini masih perawan. Tetapi Alkitab mengatakan, kau mengandung oleh Roh Kudus, Roh yang menaungi engkau sehingga engkau akan mengandung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab jelas mengatakan bahwa satu kali Maria akan mengandung. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-35, perhatikan baik-baik ayat yang ke-35, Lukas 1 ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin Maria bisa mengandung sedangkan Maria masih perawan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil kalau itu sudah menjadi kehendak daripada Tuhan. Alkitab mengatakan, malaikat itu berkata, Roh yang kudus, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Hula, Roh Allah akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biar kita belajar percaya bahwa Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini, dia tidak turun dengan sendirinya, tetapi atas perintah Allah Bapa. Itulah sebabnya dikandung oleh perawan Maria dan Roh Kudus menaungi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentang kelahiran Tuhan. Ya, kelahirannya ditentukan. Kelahirannya tidak sembarangan lahir, tetapi benar-benar kelahirannya itu adalah kelahiran yang disampaikan oleh Bapa yang di sorga melalui malaikat Gabriel. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengenai kelahirannya kita percaya bahwa Roh Kudus yang turun atas kehidupan Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini mujizat yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak ada seorang manusia ya yang terlahir di dunia. Alkitab mengatakan bahwa Allah yang oleh firman-Nya itu menjadi manusia. Ya, tidak ada seorang manusia yang bisa berkata demikian. Hanyalah Allah Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua mengenai kematiannya. Ya, dikatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-38. Matius 27 ayat yang ke-38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tidak ada seorang manusia kematiannya disampaikan terlebih dahulu. Ya, hanyalah Tuhan. Sebelum Tuhan mati, dia tahu ya apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Bapa Surgawi mengucapkannya, Bapa Surgawi menyampaikannya bahwa Yesus Kristus satu kali dia akan mati dan kematiannya ditentukan. Dikatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-38, kematiannya disalibkan di antara kedua penjahat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, disalibkan di antara kedua penjahat, yaitu para penyamun.
Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ya, dan kematian Kristus tujuannya adalah Dia menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Yang percaya kepada Kristus, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Oleh apa? Oleh kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itu mujizat. Ya, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang manusia yang mati kematiannya itu menghapuskan dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena dosa-dosa kita yang percaya kepadanya, Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa menjadi pengganti, menjadi orang-orang yang disalibkan. Ya, oleh karena itu, biar kita yang percaya kepada Kristus, maka kita akan memperoleh. Yesus sendiri berkata, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, itu mujizat. Ada mujizat yang lain dikatakan, yaitu mengenai kebangkitannya. Ya, kebangkitannya. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-12, dikatakan demikian firman Tuhan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. 2 orang ini menjadi saksi bagaimana tentang kebangkitan Kristus. Sebelum para murid-muridnya menemuinya, malaikat ini terlebih dahulu dia diperintahkan Tuhan menjadi saksi. Dikatakan di situ, tampaklah olehnya pada waktu Maria datang ya kepada kubur itu dengan tujuan menabur bunga, tetapi pada waktu itu tampaklah oleh Maria 2 orang malaikat berpakaian putih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini saksi Tuhan yang benar-benar terjadi. Ya, yang seorang di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ini berbicara tentang mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat tentang kelahirannya, mujizat tentang kematiannya, mujizat tentang kebangkitannya. Tidak ada seorang manusia yang bisa dibangkitkan oleh Bapa Surgawi, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang terlahir oleh karena perintah Allah, kemudian mati, dan Dia mati karena dosa-dosa kita, ya, dan dibangkitkan, disaksikan oleh 2 orang malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biar kita belajar percaya bahwa hidup kita ini hidup oleh karena percaya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita tetap menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang telah mati untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini mujizat yang terbesar. Ya, dan itu dialami oleh semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita lihat bagian 4 ya. Bagian yang D dikatakan kenaikannya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Pada waktu itu di zaman di Korintus dan Kisah Rasul, ya, para rasul juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, ya, bahwa Yesus Kristus juga telah naik ke surga. Dikatakan di sana ada kurang lebih 500 orang yang menjadi saksi tentang kenaikan Kristus Yesus Tuhan. Yesus Kristus memang pernah menjadi manusia, tetapi Dia mati dan kematiannya itu
Untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang percaya kepadanya, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, disaksikan kurang lebih 500 murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita telah menerima mujizat Tuhan yang terbesar. Kita telah menerima Yesus Kristus yang telah lahir, Yesus Kristus yang telah mati, Yesus Kristus yang telah bangkit, bahkan Yesus Kristus yang telah naik. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma sekedar percaya-percaya saja, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar orang-orang Kristen yang militan di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan. Dan ada yang ketiga, mujizat Tuhan yang luar biasa, ya. Mujizat Tuhan yang pertama yaitu Yesus Kristus telah turun ke dalam dunia. Mujizat Tuhan yang kedua, Yesus Kristus telah lahir. Ya, bukan cuma turun sebagaimana seperti orang yang dewasa turun dari surga. Enggak. Dia juga melakukan proses kelahiran. Dan itu mujizat Tuhan. Ya, lahir dan dia mati, kemudian dia dibangkitkan dan kematiannya disaksikan, dan di antara kedua penyamun, dan kebangkitannya pun disaksikan 2 orang malaikat. Bahkan kenaikannya disaksikan 500 orang lebih. Dan yang ketiga, mujizat Tuhan yang terbesar dalam setiap kehidupan kita adalah apa? Mengenai keselamatan. Ya, keselamatan ini mujizat Bapak Ibu. Tidak bisa seseorang bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa seseorang bisa masuk surga sekalipun dia menyendiri, dia supaya tidak berdosa. Manusia terlahir dalam keadaan dosa, dan tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh keselamatan. Itulah sebabnya mujizat yang terbesar yaitu keselamatan. Ya, keselamatan daripada Tuhan bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tidak seorang pun yang bisa menerima. Bagaikan batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu, seolah-olah tidak ada harganya. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, Yesus Kristus sangat berharga. Yesus Kristus bagaikan batu penjuru. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Menjadi orang-orang yang diselamatkan itu luar biasa. Itu mujizat Tuhan, melebihi orang yang terkaya di dunia. Dia memiliki segala-galanya, tetapi jika tidak diselamatkan oleh Tuhan, apalah artinya harta kekayaan kita? Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita menjadi orang-orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk kita diselamatkan memang ada prosesnya. Proses yang pertama adalah pemanggilannya terhadap kita. Ya, tidak semua orang bisa percaya, tetapi semua orang dipanggil oleh Tuhan. Ya, tidak semua orang percaya, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, kita adalah orang-orang yang percaya. Itu berarti kita telah menerima anugerah yang besar yang Tuhan berikan, mujizat itu sendiri. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, walaupun tubuh kita semakin hari semakin lemah, ya, oleh karena usia kita, tetapi jika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka
itu akan memulihkan kehidupan kita. Kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam roh kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata, dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, oleh karena anugerah Allah itu, kita yang ada di tempat yang sangat gelap pekat itu, kita dipindahkan. Kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya bacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari gelap, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah sebabnya ayolah kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa ya. Sekalipun di masa pandemi pada sekarang ini, pandemi COVID-19, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Tuhan tetap melindungi setiap kehidupan kita ya. Mungkin kita mengalami sedikit ketakutan, tetapi jangan takut bahwa semua manusia akan mengalami hal yang buruk, hal yang disebut kematian. Tetapi setelah itu kita akan menerima surga. Ya, kematian itu adalah jalan emas. Kematian adalah jembatan emas untuk kita pindah dari dunia yang fana ini kepada kerajaannya yang kekal. Itulah sebabnya ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal 2 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Biar kita menghargai anugerah itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita usahakan sendiri untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Semua itu adalah oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan yang selanjutnya, dikatakan ada tujuan panggilan itu. Tujuan panggilan itu adalah surgawi. Bapak Ibu dipanggil untuk apa? Percaya kepada Kristus. Dipanggil untuk percaya kepada Kristus supaya apa? Supaya kita memperoleh kerajaan surga. Jadi kita jelas Bapak Ibu ya, yang tadinya kita adalah orang-orang yang sama seperti orang-orang yang lain yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah menerima panggilan, dan panggilan itu adalah panggilan surgawi Bapak Ibu ya. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih lagi dan lebih lagi bersuka cita oleh karena anugerah Allah yang telah memanggil kita. Kita adalah orang-orang yang biasa, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diberi apa? Diberi mujizat Tuhan yang besar. Ya, dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 berkata, dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang telah menerima mujizat Tuhan yang besar, yaitu kita memperoleh keselamatan. Ya, di dalam dunia kita masih mengalami kesusahan, ada sakit penyakit, bahkan ada kematian. Tetapi oleh karena Kristus Yesus, Dia memberikan kepada kita anugerah keselamatan itu, yaitu surgawi.
Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, supaya kita satu kali kita akan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Ya, di dalam dunia kita tidak akan selama-lamanya ada dalam dunia, tetapi di surga kita akan bersama-sama untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang menerima mujizat Tuhan. Ya, bukan mujizat Tuhan itu kesembuhan, bukan. Mujizat Tuhan bukan kebangkitan orang mati, bukan. Mujizat Tuhan adalah Yesus Kristus yang turun di dalam dunia melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga. Semua yang dilakukan oleh Tuhan itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, yang keempat adalah keselamatan itu, ya, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik buat kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan, supaya Tuhan tetap berbicara kepada kita. Tuhan tetap melindungi setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Engkau masih mengizinkan kami boleh ada di rumah kami masing-masing, namun kami boleh berada bersama-sama beribadah. Biar semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan demi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyertai kami, karena kami percaya penyertaan Tuhan berlaku pada setiap kehidupan kami, mulai sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia yang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada kepala negara dan pimpinannya beserta dengan para jajarannya yang tertinggi sampai kepada yang paling bawah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau kembali lagi pada kegiatan kami mohon penyertaan-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.